Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifa Aksias dari Universitas Muhammadiyah Bandung dengan prodi Teknik Informatika. Saya di sini akan mempresentasikan tugas desain interaksi yang mana tugasnya yaitu membuat prototyping aplikasi. Di sini saya membuat aplikasi food delivery. Baik, yang pertama ada persona aplikasi. Persona sendiri yaitu representasi pengguna secara spesifik. Di sini dengan nama Rina Andini, yaitu profilnya dia perempuan dengan umur 26 tahun, sarjana administrasi bisnis, pekerjaan staf administrasi dengan tempat tinggal di Bandung, apartemen studio. Biografinya yaitu dia seorang staf administrasi di perusahaan startup yang tinggal di apartemen studio di Bandung. Dengan jadwal kerja yang padat, ia sering mengandalkan teknologi untuk memesan makanan cepat dan praktis. Sebagai pecinta kuliner, Rina suka mencoba menu baru tanpa harus keluar rumah. Yang dibutuhkan oleh Rina yaitu memesan makanan secara cepat dan praktis di tengah kesibukan kerja, mencari promo menarik untuk menghemat pengeluaran, menemukan menu baru yang sesuai selera untuk memperkaya pengalaman kulinernya. Lalu ada frustration. Yang pertama itu dia kesulitan menemukan promo yang sesuai dengan lokasi pengiriman, biaya pengiriman yang sering kali terlalu tinggi untuk jarak yang dekat. Beberapa restoran sering lambat mengirimkan makanan. Behaviors dari Rina yaitu dia selalu connect dengan internet, aktif sosial media, selalu online shopping, food delivery apps-nya juga, lalu promo hunter banget. Lalu brand aplikasi yang sering Rina gunakan yaitu ada Shopee Food, GoFood, GrabFood dengan pembayaran online yaitu GoPay, ShopeePay, dan OVO. Selanjutnya ada skenario dari aplikasi food delivery yang mana sini tadi Rina yaitu seorang karyawan swasta yang sedang bekerja dari rumah. Tengah sibuk menyelesaikan laporan penting yang mendekati tenggat waktu. Di tengah kesibukannya, perutnya mulai terasa lapar. Namun ia tidak memiliki waktu untuk memasak atau keluar rumah untuk mencari makan. Rina membutuhkan solusi yang cepat dan praktis untuk mendapatkan makan siang. Ia pun membuka aplikasi food delivery di ponselnya, berharap menemukan rekomendasi menu yang menarik. Di halaman utama aplikasi, Rina melihat daftar menu favorit seperti mie ayam juara bintang dan sate kambing Madura, lengkap dengan gambar yang menggoda dan harga yang terjangkau. Tanpa ragu, ia memilih salah satu menu tersebut, membaca deskripsi singkat, lalu memasukkan alamat pengantaran. Rina juga memanfaatkan fitur pembayaran digital untuk menyelesaikan transaksi dengan cepat. Beberapa saat kemudian, ia menerima notifikasi bahwa makanannya sedang diantar. Dalam waktu singkat, makanan tiba di depan rumahnya, memungkinkan Rina menikmati makan siang tanpa mengganggu produktivitasnya. Dengan perut kenyang dan waktu yang efisien, Rina kembali fokus menyelesaikan pekerjaannya. Next ada storyboard dari aplikasi food delivery, yang mana tadi yang pertama yaitu Rina sedang sibuk-sibuknya dalam pekerjaannya di rumah, yang mana sudah tenggat waktu, tapi Rina itu lapar untuk makan siang. Lalu Rina membuka aplikasi food delivery dan melihat rekomendasi menu yang ada, yaitu di situ ada menu favorit. Dan Rina akhirnya memilih mie ayam juara bintang karena menurutnya itu enak dan pas di kantong. Selanjutnya Rina melakukan pembayaran yang secara praktis yaitu dengan online. Dan Rina di sini menunggu pesanannya yang sedang diantar dan akhirnya makan siang sudah sampai dan bisa segera dinikmati oleh Rina dan bisa segera kembali juga untuk melanjutkan pekerjaannya. Selanjutnya ada tampilan pada aplikasi food delivery. Ada apa aja sih? Yaitu yang pertama di sini ada tampilan login. Jadi untuk pengguna yang sudah memiliki akun bisa langsung memasukkan email dan passwordnya. Tetapi jika pengguna baru bisa melakukan sign up, bisa registrasi dengan memasukkan nama, nomor HP, email, dan password. Kemudian setelah login akan masuk ke tampilan home, yang mana di sini ada tampilan search, ada promo-promo, ada kategori-kategori, dan ada favorit menu tentunya untuk bisa langsung memilih bahwa di situ adalah menu favorit dari pemesan-pemesan sebelumnya. Selanjutnya setelah memilih untuk memesan makanan apa yang ingin dipesan, akan muncul ke tampilan pilih menu. Di sini bisa more instruction, bisa menambahkan gitu apa yang diinginkan, bisa menambah atau mengurangi ordernya.
Setelah itu next order akan muncul di tampilan pesanan. Di sini memasukkan alamat pemesan dan bisa langsung menjalankan continuous payment. Yang mana di sini akan muncul tampilan pembayaran dengan detail pembayaran sehingga bisa melaksanakan pembayaran bisa dengan credit card atau cash. Setelah itu pemesanan berlangsung dan mencari driver, tampilan driver, dan setelah itu akan tampil peta pengantaran. Jadi pengguna bisa melihat gitu pengantarannya sudah sampai mana. Selanjutnya setelah pesanan sampai kepada si pemesan, maka akan muncul notifikasi order successful. Pemesanan selesai. Selanjutnya di sini ada tampilan riwayat pesanan. Jadi ada order history yang pernah dipesan. Lalu selanjutnya ada tampilan keranjang pesanan. Di sini keranjang pesanan yang akan dicek nanti. Selanjutnya ada tampilan profil pengguna. Di sini ada nama, email, nomor handphone, dan ada recent order. Kemudian bisa di-edit atau logout akun. Next, di sini ada evaluasi dari prototyping yang saya buat. Saya di sini menggunakan evaluasi usability testing. Nah, berikut adalah video hasil usability testing. Yang mana sini saya jadi penantara dan saya mencari responden untuk menguji aplikasi prototype yang saya buat gitu. Di sini saya mendampingi, tidak memberi instruksi apa-apa. Jadi penguji ya melakukan pemesanan makanan gitu sampai dengan pembayaran, sampai melihat atau melacak pemesanan dan sampai dengan pemesanan diterima oleh pengguna. Selanjutnya hasil sistem usability scale atau SUS. Yang mana di sini saya menggunakan 5 responden dengan umur yang berbeda-beda, ada perempuan dan laki-laki, yang mana dengan skor hasil hitung data yaitu rata-ratanya itu 78. Dan di sini ada juga pertanyaan-pertanyaan tambahan dari kuesioner. Yang mana yang pertama ada fitur apa yang menurut Anda paling berguna dalam aplikasi food delivery? Responden pertama menjawab fitur payment karena ya itu berguna banget gitu buat user biar mudah melakukan transaksi ketika tidak memegang uang cash. Lalu ada beranda dan home sama aja ya. Gitu. Selanjutnya fitur apa yang menurut Anda perlu ditingkatkan atau ditambahkan dalam aplikasi food delivery? Yaitu respon pertama, fitur notifikasi validasi di dalam halaman utama untuk menunjukkan bahwa makanan sedang disiapkan, bahkan makanan sedang diantar. Respon kedua tidak ada, respon ketiga, 4, dan 5 itu di fitur pemesanan. Lalu pertanyaan ketiga, apakah ada kendala atau kesulitan yang Anda alami saat menggunakan aplikasi food delivery tersebut? Ada gitu yang respon pertama. Karena apa? Bingung gitu untuk menginteraksikan hal mana dulu yang harus dipencet karena sebagian ada yang inkonsisten. Respon kedua sampai kelima itu tidak ada. Lalu apa saran dan masukan Anda untuk mengembangkan aplikasi food delivery? Untuk respon pertama dikembangkan lagi menjadi lebih konsisten dan responsif. Lalu yang kedua tidak ada, ketiga dan keempat semoga lebih baik lagi gitu ya aplikasinya. Lalu respon kelima itu lebih semangat lagi. Selanjutnya yaitu analisis user behavior saat usability testing sederhana. Yaitu metode penelitiannya partisipan 5 pengguna dengan berbagai tingkat pengalaman menggunakan aplikasi food delivery. Skenario pengujiannya ya tadi, pengguna diminta untuk mencari restoran, memilih makanan, melakukan check out, dan melacak pesanan. Metode pengumpulan data saya menggunakan observasi langsung, mengisi kuesioner setelah penggunaan, dan analisis rekaman layar. Nah, temuan dan analisis di sini yang pertama tadi itu notifikasi pesanan pada halaman utama. Di sini temuannya itu 20% pengguna mengalami kesulitan dalam mengetahui proses pemesanan
berlangsung. Jadi di sini analisisnya notifikasi seringkali tenggelam di antara elemen lain di halaman utama dan kurang menarik perhatian pengguna. Lalu rekomendasinya mendesain ulang tampilan notifikasi agar lebih menonjol dengan warna yang lebih kontras dan animasi sederhana untuk meningkatkan visibilitas. Lalu temuan dan analisis yang kedua yaitu dalam tampilan pemesanan, bahwa temuannya 60% pengguna merasa tampilan pemesanan itu kurang intuitif. Analisisnya, elemen-elemen pada halaman pemesanan itu kurang terorganisir dengan baik, menyebabkan kebingungan dalam memilih dan mengonfirmasi pemesanan. Lalu yang ketiga, ada rekomendasinya yaitu menyederhanakan tampilan pemesanan dengan susunan elemen yang lebih terstruktur dan menonjolkan informasi utama sehingga harga, jumlah pesanan, dan estimasi waktu pengiriman. Kesimpulannya, berdasarkan tabel hasil SUS, skor rata-rata usability testing untuk aplikasi food delivery adalah 78. Menurut interpretasi standar SUS, skor ini menunjukkan bahwa aplikasi memiliki tingkat kegunaan yang baik dan dapat diterima oleh pengguna. Secara keseluruhan, aplikasi ini memiliki usability yang baik. Namun, beberapa perbaikan dapat dilakukan untuk meningkatkan pengalaman pengguna secara keseluruhan. Baik, selanjutnya di sini saya akan menampilkan atau mendemokan hasil prototyping aplikasi food delivery yang saya buat. Nah, ini adalah tampilan prototyping dari aplikasi food delivery. Yang mana di sini kita melakukan register atau login. Kita bisa register terlebih dahulu dengan memasukkan nama, nomor HP, email, dan password. Setelah itu akan disuruh kembali untuk melakukan login dengan memasukkan email dan passwordnya. Kalau login akan muncul tampilan utama, yaitu home. Dengan tampilan ada promo, kategori-kategori pesanan, dan favorit menu gitu yang bisa dipilih oleh kita langsung. Nah, di sini setelah klik menu kita akan muncul di pesanan. Bisa dengan tambah atau mengurangi pesanan. Selanjutnya bisa next order. Di sini memasukkan alamat. Setelah itu continuous payment. Akan muncul di sini berapa harga yang harus kita bayarkan dengan adanya PPN, adanya biaya ongkos kirim. Lalu di sini dengan metode pembayaran ada credit card, cash gitu ya, yang online itu. Bisa dengan credit card kita pilih, lalu kita pay now dan mencari driver. Setelah itu akan muncul peta pesanan gitu. Jika sudah diterima, kita bisa klik accept di sini. Lalu kita bisa back to home. Lalu ada tampilan riwayat pesanan yang mana kita di sini bisa mengorder kembali apa yang sudah kita pesan sebelumnya. Di sini ada keranjang pesanan, mana menu yang akan kita check out nanti. Selanjutnya di sini ada profil pengguna. Di sini ada namanya, email, nomor HP, dan ada recent order yang sempat di pesan gitu. Dan jika sudah tidak digunakan kembali atau mau ganti user, bisa di log out seperti itu. Nah, itulah presentasi tugas desain interaksi saya dan demo prototyping aplikasi food delivery yang saya buat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.